Tragedi kelam sepak bola Indonesia menjadi sorotan dunia. Ratusan jiwa menjadi korban. Reaksi polisi melerai massa dengan jalan instan, gas air mata ternyata justru membuat panik para supporter bola. Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur bukan hanya memberi dampak psikologis bagi para korban, namun juga seluruh masyarakat yang menyaksikan. Lalu seberapa besar potensi trauma atas tragedi Kanjuruhan dan bagaimana membangun rivalitas sehat dan sportivitas sejak dini? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Flow Ganza bersama Revika Sibarani. Tragedi Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi rakyat Indonesia. Tragedi ini juga mencatat sejarah kelam bagi pertandingan sepak bola dunia. Sejumlah pihak harus bebenah dan mengevaluasi, baik dari pihak penyelenggara hingga aparat keamanan. Tidak hanya itu, pemahaman tentang rivalitas sehat dan sportivitas perlu dibangun sejak dini. Lalu apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dalam pertandingan olahraga? Dan bagaimana cara menjaga mental kolektif massa agar tetap positif? Kita cari tahu. Tragedi Kanjuruhan tercatat sebagai tragedi sepak bola terburuk kedua di dunia setelah tragedi Stadion Estadio Nacional Peru yang terjadi pada 24 Mei 1964 yang menelan 328 jiwa. Tragedi sepak bola lainnya yang mematikan juga terjadi di Stadion Akragana terjadi pada 9 Mei 2001 menelan korban sebanyak 126 jiwa. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat setidaknya ada sebanyak 33 anak yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan. Korban terdiri dari 8 anak perempuan dan 25 anak laki-laki yang range usianya 4 hingga 17 tahun. Sejumlah fakta tragedi Kanjuruhan diantaranya adalah tragedi Kanjuruhan dipicu oleh kericuhan usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya di mana skor Arema kalah 2-3 melawan Persebaya. Untuk melerai kericuhan massa, aparat keamanan menembakkan gas air mata di tengah lapangan dan juga di tribun penonton sehingga membuat supporter panik. Ada lebih dari 42.000 supporter yang hadir pada laga pertandingan Arema FC melawan Persebaya, di mana untuk kapasitas dari Stadion Kanjuruhan hanya dapat menampung 38.000 orang saja. Seharusnya ada pembelajaran sosial mahal bagi siapapun penyelenggara kegiatan yang memobilitasi atau memfasilitasi massa besar dari tragedi Kanjuruhan. Lalu seperti apa potensi trauma seseorang yang mengalami langsung dan berada di tempat kejadian? Kita cari tahu langsung dari pakarnya. Peristiwa maut apalagi yang sampai berujung pada kematian, terlebih lagi ketika korbannya banyak, maka bisa kita pahami sebagai sebuah peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang memunculkan efek trauma. Tapi korban sesungguhnya bukan hanya orang yang berada di lokasi, orang-orang yang berada di kejauhan, tetapi memiliki akses untuk misalnya menonton momen-momen yang menakutkan itu, juga bisa mengalami trauma. Dengan kata lain, sebatas menyaksikan pemberitaan tentang peristiwa di Stadion Kanjuruhan pun bisa membuat pemirsa mengalami apa yang diistilahkan sebagai trauma sekunder. Yang namanya rasionalitas memang gampang sekali untuk menguap, digantikan oleh perilaku-perilaku yang irasional, digantikan oleh perilaku-perilaku yang tidak disertai dengan pertimbangan secara matang. Tapi ada satu pertanyaan kritis. Kalau massa, kalau kerumunan, kalau pendukung sepak bola acap kali disebut sebagai kerumunan karena perilakunya tidak terkendali, maka kira-kira bisa tidak teori yang sama, teori tentang psikologi kerumunan ini diterapkan terhadap aparat keamanan yang perilakunya juga tidak terkendali? Kalau ternyata
teori tentang psikologi kerumunan atau psikologi massa ini hanya bisa diterapkan untuk orang biasa dan tidak bisa diterapkan untuk aparat keamanan, betapapun aparat keamanan perilakunya juga sama tidak terkendalinya, maka menurut saya kita sebaiknya menghindar sejauh-jauhnya dari penerapan teori semacam ini. Teori ini diskriminatif, teori ini pejoratif, teori ini hanya ingin menyudutkan masyarakat, hanya ingin menyudutkan para penonton sepak bola sebagai pihak yang harus disalahkan karena seolah-olah perilaku yang irasional identik pada diri mereka semata. Nah, pemirsa Vloganza, saat ini saya mau berbincang dengan salah satu dari pelatih sepak bola anak nih. Halo Mas Tio. Halo, apa Kak. kabar nih Mas? Baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Tio, seperti yang kita tahu kalau sekarang banyak anak-anak yang sudah diperkenalkan bahkan bergabung dengan berbagai jenis klub olahraga ya. Nah, sebagai pelatih, apa sih tips yang bisa diberikan untuk membangun rivalitas yang sehat dan sportivitas sejak dini nih? Ya, yang pertama-tama sih kita harus tahu bahwa mereka masih anak-anak. Betul. Jadi olahraga itu memang kompetisi, tapi kita harus bedakan mereka bukan pemain profesional. Jadi mereka harus bisa menerima kekalahan, mereka menerima kemenangan sama baiknya gitu. Jadi kalau kalah ya berarti harus latihan lagi. Kalau menang juga tetap latihan lagi. Jadi sebenarnya membangun rivalitas yang sehat ya kita tanamkan ke anak-anak bahwa persaingan itu selalu ada dan kalah menang adalah konsekuensinya. Jadi kamu harus terima itu dengan dengan mengakui bahwa lawan kamu berarti lebih baik. Perlahan-perlahan bahwa mereka memang harus mengalami fase ini ya, mereka harus tahu rasanya sakitnya kekalahan biar rasa menangnya kalau nanti menang bisa lebih nikmat juga gitu sih Kak. Oke, siap. Iya. Terima kasih banyak Mas Tio Sama-sama, untuk Kak. informasi dan Sama-sama. tipsnya ya. Sama-sama. Silakan beraktivitas Sama-sama. kembali. Ya. Thank you, Kak. Iya. Nah, saat ini saya mau wawancarain salah satu anak yang ikut klub bola nih ya. Kamu siapa namanya? Dekmang. Dekmang. Dekmang, aku mau nanya nih, kemarin kan ada tragedi di Malang nih ya. Nah, kamu khawatir nggak sih ke depannya di pertandingan sepak bola terulang lagi nih? Khawatir sih. Khawatir. Khawatir. Kenapa? Takutnya Indonesia dibukukan, jadi kita nggak punya tanding-tanding lagi. Oh gitu. Harapannya nih ke depannya nih, seperti apa buat sepak bola Indonesia? Semoga sepak bola Indonesia makin maju dan banyak pemain berbakat. Halo, kamu namanya siapa? Saya namanya Antoni Dominic. Antoni ya dipanggil ya? Iya. Antoni, kamu kan tahu ya kemarin tragedi di Malang ya? Iya. Nah, Antoni khawatir nggak sih ke depannya tuh kalau pertandingan bola kayak begitu lagi terulang? Iya, khawatir karena takutnya pas ya saya nonton atau teman-teman nonton di sana jangan sampai terjadi lagi. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan seorang bapak yang anaknya ikut klub bola juga ya Pak ya? Bapak dan Bapak siapa Pak? Pak Zulkifli. Pak Zulkifli. Iya. Pak Zulkifli, saya mau tanya dong tanggapan Bapak nih. Bapak khawatir nggak sih kalau ke depannya tragedi di Kanjuruhan Malang itu terjadi lagi nih? Kayaknya insya Allah enggak lah, karena sepak bola Indonesia semakin ke depan semakin dewasa lah ya. Baik pemainnya, supporternya, semuanya insya Allah bisa lebih baik lagi. Harusnya bisa belajar ya Pak? Harus dari bisa kemarin? belajar, lebih kompak lagi, lebih bersatu lagi demi kemajuan bersama gitu. Ibu Naila, Ibu mau tanya dong, khawatir nggak sih tragedi Kanjuruhan Malang kemarin ini akan terjadi kembali nih ke depannya untuk sepak bola kita? Kalau itu sih pastinya khawatir, selalu khawatir. Karena kalau misalkan anak saya main di situ, atau suami saya, atau orang-orang terdekat kita, pastinya kan deg-degan gitu ya. Kalau terjadi lagi, kita kalau penuh kekhawatiran juga mau datang kayaknya segan ya. Betul, oke. Terus harapannya untuk sepak bola Indonesia ke depan seperti apa nih? Harapannya para supporter itu bisa ikut mensupport. Karena kalau kita nggak jadi-jadi FIFA, nggak jadi-jadi apa, kan misalkan sampai kenapa-napa kita sendiri yang rugi. Betul. Karena nama Indonesia sendiri yang akhirnya tidak dipercaya sama dunia. Respon-respon mengatasi kerusuhan melalui jalan pintas bukanlah jalan utama melerai aksi massa. Komunikasi humanis aparat keamanan seharusnya menjadi kunci ampuh menjaga agar tidak terjadi korban jiwa. Budaya rivalitas yang sehat dan sportivitas perlu dipupuk sejak dini, sehingga tragedi Kanjuruhan yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia tidak perlu terulang kembali. Saya Revikasi Barani bersama juru kamera Sutrisno dan Bayu Lela, kita berjumpa di Vloganza selanjutnya.